Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita menginjak pertemuan ke-6 dan 7 ya. Pertemuan ke-6 dan 7 kita nanti membahas tentang masalah ini ya, hukum membaca lam jalalah dan ro, dan bab satunya yaitu terkait tentang masalah mat, bacaan panjang ya. Baik, saya share screen dulu. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Dibaca silakan bagian paragraf pertama serta ini bagian A ya, bagian A. Dibaca Miftah Konsista dulu. Ya, Pak. Hukum lam jalalah dan ro. Lam jalalah. Menurut Hafs, semua lam yang ada di dalam Al-Quran adalah Menurut dibaca Imam Hafiz ya. Hafiz. Nah, Ya, Pak. menurut Imam Hafiz. Menurut Imam Hafiz, semua lam yang ada di dalam Al-Quran adalah dibaca tarkik atau tipis, kecuali lam yang terdapat dalam lafaz Allah. Harus dibaca dengan taklid berat atau tebal. Adapun tebalnya lam pada lafzul jalalah itu terbatas, yakni ketika lafaz Allah itu jatuh setelah harokat fathah atau dhamma. Alasan dibaca tebal adalah menandakan akan keagungan zat Allah. Contohnya juga, Pak. Ya, contohnya. Allahu sami'un. Wallah ya, ada wawunya. Ya. Wallahu sami'un. Yauma yajma'ullah. Sedangkan apabila lafaz Allah jatuh setelah harokat kasrah, tetap dibaca tarkik atau tipis. Alasannya adalah karena sulit diucapkan. Contoh, walillah, amillah. Sedangkan ukuran getaran ra adalah 2 getaran. Nah, ini sebenarnya bawahnya ya, ini tentang masalah roh. Baik ya, saya jelaskan dulu. Jadi ini hukum membaca lam jalalah dan roh. Lam jalalah itu huruf lam yang ada di lafadz Allah ya. Jadi lam jalalah itu, jadi kalau ada lafadz Allah itu namanya lafadz jalalah. Lafadz Allah itu namanya lafadz jalalah. Nah, lam jalalah itu huruf lam yang terdapat di lafadz Allah. Nah, cara membaca lam jalalah ini ketika depannya itu diawali dengan fathah dan dhamma, ini ya. Jadi kalau depannya itu diawali dengan fathah dan dhamma, maka ini dibaca tebal. Allah ya, Allah. Allah itu sifat lamnya itu masih ada sedikit lidahnya itu lidahnya itu nempel di gigi bagian atas. Jadi enggak pakai w ya, w Allah 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 toh itu enggak. Ya, tapi lamnya itu tetap ada sedikit kita ucapkan Allah ya. Allah di lidahnya itu nempel di gigi bagian dalam atas ya, gigi atas bagian dalam. Allah. Jadi ketika mengucapkan lam itu, ketika mengucapkan Allah, itu posisi lidah itu ada di bagian dalam gigi atas ya, jadi gigi atas bagian dalam. Coba dipraktekkan ya, Allah, wallahu, wallahu, wallahu sami'un. Ya. Jadi
Makanya pengucapannya itu Allah ya, bukan Allah. Kalau Allah itu berarti lamnya itu dibaca tarkik. Ya, jadi nggak seperti orang teman-teman kita yang di Nasrani atau di Kristen ya, mereka kan menyebutkan kan Allah. Ya, Allah. Allah itu berarti kalau menyebutnya Allah itu berarti lamnya itu dibaca tarkik, dibaca tipis ya. Jadi kalau kalau kita enggak ya, kalau misal depannya itu doma atau fathah itu dibaca tebal ya, Allah ya, Allah bukan Allah, bukan Allah ya, Allah itu salah, Allah lamnya itu masih tetap ada. Jadi lamnya itu ketika kita menyebutkan itu tadi, jadi posisi lidah itu di gigi atas bagian dalam, Allah ya, yang pojok atas, yang paling pojok atas, Allah ya. Jadi ujung lidahnya itu ditempelkan di situ. Nah, beda lagi kalau depan lamnya itu harokatnya kasroh. Kalau harokatnya kasroh bukan lillah ya, bukan lillah. Lillah, jadi tarkik seperti lam pada umumnya ya. Walillahi, nah, jadi sama. Walillahi, amillahi ya. Jadi kalau yang wallahu itu wallahu bukan wallahu, bukan ya. Wallahu itu salah ya. Wallahu, wawahu itu juga salah. Wawahu. Yang betul wallahu, lamnya itu tadi posisi lidahnya itu tadi. Jelas ya? Coba dibaca contohnya saja. Contohnya yang dibaca tebal ini dibaca Elsa Mailud Datunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un. Ulangi. Wallahu sami'un. Yauma yajma'u Allah. Nah, lamnya nggak kelihatan ya. Wallah, apa lidahnya itu nempel di gigi atas bagian dalam ya. Wallahu sami'un yauma yajma'ullah gitu. Jadi itu mengucapkan Allah itu seperti itu ya. Coba diulangi alifnya. Wallahu sami'un. Yauma yajma'u Allah. Masih. Nah, ini memang perlu dibiasakan ya, karena kita ini udah kebiasaan mengucapkan Allah itu Allah gitu ya, Allah. Nah, sekarang dibaca yang bawah coba ya. Bisa. Coba dibaca yang ini. Alifia, coba Alifia. Yang contoh bawah. Walillahi amillahi. Ya. Walillahi amillahi. Ini saya kira gampang ya. Nah, ini jelas ya. Jadi cara membaca lam jalalah ya. Kemudian selanjutnya hukum membaca ro ya. Ada ro itu ada apa namanya, ro tafhim, ada tarkik ya. Ro yang sama ya, ada ro yang dibaca tebal, ada ro yang dibaca tipis. Nah, coba dibaca Khomisa Wulandari. Yang ro tafhimur ro. Yang bagian rohmah apa, Pak? Bagian satu ini, satu tafhimur ro. Ro yang dibaca tebal dan seterusnya. Rohmah gitu. Maaf Pak, suaranya nggak jelas. Ini yang tafhim ya, tafhimur ro. Rahmah, Rubama. Dibaca ini Mbak, dibaca. Oh, dibaca. Itu ya.
Ra yang dibaca tebal yaitu ketika mengucapkan huruf ra tersebut, maka bibir yang bawah terangkat naik, sedangkan ukuran getaran ra paling banyak adalah 2 getaran atau boleh kurang dari 2 getaran dan tidak boleh lebih dari 2 getaran. Tidak ada ukuran minimal dan maksimal getaran tersebut. Adapun ciri-ciri ra yang dibaca tebal adalah sebagai berikut. Poin A, ra yang berharakat fathah atau doma. Contoh, rahmah dan rubbama. Yang poin B, ra mati jatuh setelah harakat fathah atau doma. Baik ra sukun asli atau karena waqaf. Contohnya, yarzuku dan yurzakuna. Poin C, ra mati jatuh setelah harokat kasrah dan bertemu dengan huruf istilah dalam satu kalimat. Jumlah hurufnya ada 7, yaitu terkumpul dalam lafaz Qusadahin kit. Contohnya, bim risot dan min kulli firqah. Labil mirsad. Wabil mirsad. Terus min kulli firqah. Min kulli firqah. Ya. Terus keterangan dibaca. Keterangan. Tetapi jika ra mati jatuh setelah kasrah dan meskipun bertemu dengan huruf istilah tetapi tidak dalam satu kalimat, maka ra tetap dibaca tipis. Contohnya, wasbir sabran jamilan. Ya. Ya, jadi gini, apa namanya? Ini ro yang dibaca tebal ya, ro yang dibaca tebal. Kalau ro dibaca tebal itu namanya ro tafhim. Ro tafhim itu ro yang dibaca tebal. Nah, ada beberapa aturan ro itu, kapan ro itu dibaca tebal. Yang pertama adalah ro yang berharokat fathah atau doma. Ya, jadi kalau ada ro, huruf ro yang ada harokat fathahnya atau doma, itu dibaca tebal ya, roh, sama kayak huruf ro-nya masih utuh ya, roh matan rubbama ru. Jadi ada getarannya itu jelas ya, getarannya itu jelas. Roh matan rubbama. Nah. Terus kemudian ro mati jatuh setelah harokat fathah. Jadi ro-nya mati tapi dia jatuh setelah fathah dan doma. Kalau yang pertama itu berharokat fathah dan doma, kalau yang kedua itu harokatnya mati, tapi sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dan atau doma. Ya. Contohnya misalkan ini ro-nya itu ro mati, tapi sebelumnya ada fathahnya. Ya. Maka matinya ini tetap dibaca tebal ya, yarzuqu ya, yarzuqu, ro getarannya itu jelas ya, yarzuqu. Terus kemudian contoh yang kedua, yarzaquna, yur ya, ro ya, ro-nya dibaca tebal. Yurzaquna, yurzaquna. Jadi ini dibaca tebal. Terus kemudian yang ketiga, ro mati ya, ro mati jatuh setelah harokat kasro ya. Ini sebelumnya itu jatuh setelah harokat kasro dan kemudian bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kalimat ya. Huruf isti'la itu ini ada kha, ada shad ya, ada do, ghain, terus kemudian ada qa, ada qaf dan ada do ya. Ini namanya huruf isti'la. Jadi kalau ada, ini contohnya langsung ya, contohnya tadi labil mir ya, mirnya itu ro-nya itu dibaca jelas, labil mir sod ya. Jadi ini ro-nya mati. Kalau sebelumnya itu kasro, tapi setelahnya ada
di antara huruf khusodok tingkit ini, ya, maka roknya tetap dibaca jelas, kecuali selain daripada huruf ketujuh ini, ya. Kalau belakangnya itu ketemunya tidak huruf 7 ini, ya, awalnya itu sebelumnya kasroh, maka tidak dibaca tebal. Jadi seperti itu. Paham ya? Coba contohnya dibaca sekali lagi. Karismatun Hasanah. Niris. Bimrisad. Labil. Labil mirsod. Labim risad. Labil. Coba ulangi lagi. Labil ini mana sih? Oh, labil mirsad. Terus Min kulli firqah. ini roknya jelas ya. Labil mir, roknya jelas. Labil mirsod. Coba ulangi lagi, Karismatun. Labil mirsad. Min kulli firqah. Itu ya. Tadi perlu dibaca kolkola ya. Kemarin kan kita udah bahas tentang masalah kolkola. Jadi harus dibaca mantul ya. Labil mirsod gitu. Gitu ya. Terus ini selanjutnya nih ya, keterangan tetapi jika rok mati jatuh setelah kasroh dan meskipun bertemu dengan huruf isti'la tetapi tidak dalam satu kalimat, maka rok tetap dibaca tipis. Jadi ini meskipun misalkan sebelumnya itu ada kasroh, ini kan rok mati ya. Sebelumnya ada kasroh, terus kemudian setelahnya ada salah satu huruf isti'la, tapi beda kalimat, ya beda kali. Kalau ini kan dalam satu kalimat ini. Al-mirsot ini kan satu kalimat ya. Kayak contohnya ini firkotin ini kan satu kalimat. Tapi kalau ketemunya itu sudah beda kalimat, ya beda kalimat ya, itu tidak dibaca tebal tapi tetap dibaca tipis. Nah ini beberapa rok yang dibaca tebal ya, 3. Ini ada lagi yang bawah, satu lagi ya. Rok mati didahului oleh hamzah wasol. Ya, jadi ada rok mati, ya, ada rok mati, tapi sebelumnya itu ada hamzah wasol. Ya, hamzah wasol itu ya seperti ini nih. Ini ada alif, ya. Al-ladzir tadoir. Ini ada alifnya ya. Irji'i jadi jelas ya. Jadi meskipun kasro tapi itu alif, yang kasro itu alif. Jadi itu dibaca tebal ya. Irji'i alladzir tado ya. Nah, coba dibaca contohnya Rizky Amanda Putri. Maaf Pak, yang mana? Ini yang poin D. Rak mati didahului oleh hamzah wasal. Contoh, irji'i aladir tado. Kalau baca potongan Al-Quran yang enak bacanya, jangan kayak baca biasa ya. Dan nada-nadanya dikit gitu. Ulangi. Irji'i aladir tado. Roknya jelas ya. Irji'i alladzir tado. Coba ulangi lagi. Irji'i aladir tado. Ya. Terus kemudian yang poin kedua, ini tentang masalah rok ya, rok tipis ya.
Jadi kalau tadi tentang masalah rok tebal, ini sekarang rok tipis. Dibaca ya. Bentar, ini banyak enggak? Coba dibaca tarkik ya, rok tarkik, tarkikur rok. Dibaca hikmatian. Silakan hikmatian. Takikro, semua ro yang berharokat kasroh, baik di awal kalimat, tengah kalimat, atau akhir kalimat. Semua itu baik dalam kalimat isim atau kalimat fi'il. Contoh. Contoh. Kafirin. Salah. Kafirina. Kafirina. Terus Arinal lazaini. ulangi Mbak. Hikmatain. Arinal ladaini. Nah, yang ini ulangi coba. Kafirina. Kafirina. Nah, Arinal ladaini. ya, jadi ini ya, saya terangkan langsung ini yang A. Jadi kalau ada ro, itu harokatnya kasro, itu dibaca tipis. Kafiri, ri ya, ketika membaca ri itu, getarannya itu enggak terlalu ya. Kalau yang tebal kan getarannya terlalu. Kalau ini tuh getarannya tipis ya. Jadi termasuk ukuran tebal dan tipisnya itu salah satunya ada di getaran itu ya, ketika kita membaca huruf ro. Kafirina, ri-nya itu tipis ya. Jadi jangan dibaca kafiri, nah itu salah ya. Kafirina, nah itu tebal berarti. Nah, biar gampang maka bacanya tipis. Kafirina, arinal, ari ya. Arinal lazaini. Tuh, jadi bacanya tipis ya. Jadi tebal dan tipisnya ini ya untuk mempermudah kita membaca sebenarnya ya. Seperti itu. Terus ini yang B silakan dibaca. Mailinda Hidayah silakan. Mailinda Hidayah. Yang bagian B silakan dibaca. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, Mailinda Hidayah yang B silakan dibaca. Sunscreen-nya nggak kelihatan, Pak. Yang lain kelihatan Oh, ya. nggak? Kelihatan ya? Ini baru kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini baru kelihatan. Rok mati jatuh setelah harokat kasro, asli dan sambung sekaligus tidak bertemu dengan salah satu huruf isti'la dalam satu kalimat. Contoh, waqala fir'aun wassobir. Fastobir. Ya. Jadi ini ro itu setelah harokat kasro asli dan sambung sekaligus tidak bertemu dengan salah satu huruf istilah. Jadi gini ya, untuk mempermudah niteni ya, niteni itu apa? Kita mengingat kapan ro dibaca tebal dan kapan ro dibaca tipis itu sebenarnya cukup kita mengingat kapan ro dibaca tebal saja. Jadi selain itu berarti dibaca tipis. Nah, tadi kita yang dibaca tebal itu ada harokat, kasro, asli, dan sambung. Tapi setelahnya ketemu dengan huruf isti'la, itu berarti dibaca tebal. Nah, kalau ini kan keterangannya tidak bertemu dengan huruf isti'la. Wa qala fir, ya, fir. Nah, ini fir ketemunya ain. Jadi itu tetap dibaca tipis ya. Wa qala fir'aunu. Waqala fir, jadi apa ya, getaran roknya itu tidak terlalu ya. Waqala fir'aunu wastobir ya.
Tuh. Terus kemudian yang C. Yang C silakan dibaca M. Rifki Sahyudi. Silakan. C. Semua roh yang mati tidak asli karena wakof, baik roh berharokat fathah, duma atau kasroh, dan selama roh tidak jatuh setelah harokat fathah atau duma. Contoh apa ini? Al-suhru, As-sihru. oh, as-sihru, Nah, as-sarair. ya, jadi yang mati ya, yang mati tidak asli karena wakof. Yang mati tidak asli itu maksudnya diwakofkan ya. Diwakofkan baik rok berharokat fathah, doma atau kasro, dan selama rok tidak jatuh setelah harokat fathah atau doma. Jadi ini roknya ini kalau tadi ya, kalau rok dibaca doma itu kan mestinya dibaca tebal. As-sihru, ru-nya itu jelas. Terus kemudian ini as-sarairu misalnya ya. As-sarairu, ru itu kalau apa namanya, kalau dibaca kalau tidak diwakofkan berarti dia dibaca tebal. Tapi apabila diwakofkan ya, maka dia dibaca tipis ya, as-sihr ya, as-sihr. Jadi roh yang mati tidak asli ya, tetapi karena wakof. Jadi karena diwakofkan maka dia apa namanya wajib dibaca tipis. As-saroir. Nah, ini kan aslinya nggak wakof, aslinya bukan sukun asli ya, tapi karena matinya itu karena diwakofkan aja ini. As-saroir. Nah, jadi kalau roh ya itu diwakofkan itu dibaca tipis ya. Beda lagi kalau sebelumnya itu harokatnya doma atau doma atau fathah ya. Kalau diwakofkan tapi sebelumnya itu berharokat doma atau fathah, lah itu dibaca tebal. Misalkan fil arf ya, fil arf. Nah, fil arf itu roknya itu tebal, fil arf. Nah, fil ardi. Nah, ini kalau rok itu jelas tebal ya, jelas tebalnya karena apalagi nggak diwakofkan. Nah, terus kemudian yang bagian D, ya bagian D coba D sama E ya sekalian ya. D sama E sekalian dibaca. Marsha, coba Marsha. Marsha mana Marsha? Marsha nggak ada ya. Baik, karena Marsha nggak ada diganti Niharotul Faiza. Niharotul Faiza D sama silakan. Bagian D dan E ya. D sama E ya, Pak. Ya. Maaf, ininya belum ganti, Pak, slide-nya. Di sini udah ya. Ini udah. D sama E ya. Yang B. Rok mati jatuh setelah harokat kasroh asli dan sambung sekaligus tidak bertemu dengan satu huruf isti'la dalam satu kalimat. Contohnya, waqala fir'aun. Ini ya Mbak ya, bukan yang B ya. Wastobir. Yang D ya Mbak ya. Oh, yang D sama E ya. Ya. Yang D. Iya.
Ro mati jatuh setelah harokat kasroh meski bertemu dengan huruf isti'ah tetapi tidak dalam satu kalimat. Contoh, wala tuso'ir hoddak. Yang ro mati sebab wakaf dan didahului oleh yang mati. Contoh, Ya, saya ulangi lagi ya, karena mungkin jaringannya ya. Jadi rok mati ini salah satu rok yang dibaca tipis. Rok mati jatuh setelah harokat kasroh ya. Jadi rok mati jatuh setelah harokat kasroh meski bertemu dengan huruf isti'la tetapi tidak dalam satu kalimat. Jadi kalau dalam satu kalimat itu dibaca apa namanya tebal, tapi ini beda kalimat ya. Rok ini rok di sini itu ya, rok di sini dengan ketemu kho ini, kho itu termasuk huruf isti'la. Ini sudah beda kalimat dengan tuso'ir. Ini sudah beda kalimat ya. Dengan khozaka ini beda kalimat. Jadi ini tetap dibaca tipis, roknya ini tetap dibaca tipis ya. Wala tuso'ir khoddaka ya. Wala tuso'ir roknya itu tebal, tidak terlalu getarannya itu tidak terlalu kencang ya. Wala tuso'ir khoddaka. Nah. Terus kemudian ini rok mati sebab wakaf dan didahului oleh ya. Jadi roknya itu matinya itu karena wakaf, sebelumnya itu didahului ya. Ya. Khoi, ya mati ya. Khoir, khobir. Nah, jadi kalau khobir itu diwakafkan, itu dibaca tipis. Tapi kalau nggak diwakafkan, khairum, roknya itu tebal ya. Khairum min alfi syahr ya. Nah, itu dibaca tebal. Tapi kalau diwakafkan, khair, nah itu dibaca tipis ya. Ini harus dititeni ya, karena ciri-cirinya itu banyak sekali. Tapi lagi-lagi untuk niteni itu ya kita kalau secara apa ya, secara lidah itu nyamannya itu tebal apa tipis gitu. Nah kalau di umumnya itu kok nyamannya tipis, berarti itu dibaca tarkik atau tipis. Tapi kalau nyamannya itu dibaca tebal, yaitu berarti dibaca tafhim ya. Karena aturan rok, kapan rok dibaca tebal dan kapan rok dibaca tipis itu karena memang untuk memudahkan kita untuk membaca ya. Dan pada umumnya ketika orang Arab membaca itu ya, itu memang seperti itu kapan orang Arab misalkan mereka membaca rok tafhim, kapan mereka membaca rok tarkik itu seperti apa. Jadi memang ini memang sudah masuk dalam wilayah kaidah cara membaca ya. Nah ini keterangan rok yang dibaca tipis yaitu ketika mengucapkan huruf rok bibir mengarah ke bawah. Nah, ini keterangan aja ya, tambahan rok. Jadi, intinya itu getarannya itu tidak terlalu ya, tidak terlalu apa namanya banyak. Nah ini rok yang boleh dibaca dengan dua cara ya, rok dibaca dengan dua cara. Silakan dibaca ya. Sabrina Diva silakan dibaca. Rok yang boleh dibaca dengan rok sukun karena wakaf dan jatuh setelah kasroh dan terpisah dengan huruf istilah yaitu ada lafadz aina kitri dan yusra. Sedangkan cara yang baik membacanya adalah untuk lafaz yusra dibaca tebal ketika
wasal, sedangkan lafaz ainal kit dibaca tipis ketika diwasalkan sebab berharokat kasroh. Ya, jadi ini ya, ini boleh dibaca dua cara, itu maksudnya bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis ya. Ini rok sukun karena wakof dan jatuh setelah kasroh yang terpisah dengan huruf istilah, yaitu pada lafadz ainal qitri. Jadi qitri ya Kak. Ketika diwakofkan ainal qitr itu bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis ya. Cara membacanya adalah untuk lafadz misr ya, misr. Misr itu roknya itu bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis. Ini manakala ada rok diwakofkan, sebelumnya itu ada huruf mati ya, ada huruf mati ya, ada setelah kasroh yang terpisah dengan huruf istilah, yaitu pada lafadz ini. Jadi ada kasroh seperti ini ya, setelah kasroh terus kemudian ada huruf istilah yang mati ya. Jadi ada kasroh terus kemudian ada huruf istilah yang mati. Nah, ini dibaca bebas ya, roknya itu dibaca bebas, bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Terus kemudian yang kedua ini yang bagian B ya, ini B mestinya. Silakan dibaca Ulumuddin Ihya, silakan. Nomor 4, Pak. Ini yang ini. Nah, karena rok sukun dan huruf istilah. baik, jadi ini ya, jadi lafadz kullu firqin firqin ya, dibaca tebal karena rok sukun dan bertemu dengan huruf istilah, ini qaf bertemu dengan huruf istilah, dan dibaca tipis karena huruf istilah atau qafnya ini berharokat kasroh ya. Jadi bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis ya. Firqin. Kenapa bisa dibaca tebal? Karena roknya ini ketemu dengan huruf istilah ya. Ini qaf ini kan termasuk huruf istilah. Nah, kenapa bisa dibaca tipis? Karena qafnya ini berharokat kasroh tanwin kalau di sini. Nah, ini jadi ini bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis ya. Nah, sekarang rok yang bertasdid ya. Rok yang bertasdid gimana cara bacanya? Dibaca Hardini Dwi. Baik, Pak. Jika ada bertasjid dan berharokat fathah atau domah, maka dibaca takhim atau tebal kira-kira paling banyak 2 getaran. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, jadi ini dibaca tebal ya. Jadi rok bertasdid, harokatnya fathah atau domah, ini dibaca tebal. Ya sama seperti aturan tadi ya. Pokoknya kalau ada rok yang berharokat fathah atau domah berarti dia dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas ya roknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus kemudian ini dibaca tarqiq, dibaca tipis apabila rok bertasdid dan berharokat kasroh. Ar-rijal. Ya, jadi sama aturannya seperti yang di atas tadi ya. Jadi ini saya lewati saja. Nah, ini pengecualian ini nanti Anda bisa ya, rok sukun jatuh setelah harokat kasroh yang wajib dibaca tafhim atau tebal. Hal ini disebabkan karena rok tersebut bertemu dengan huruf isti'la. Di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 5 tempat ini. Ya, jadi Anda bisa dibaca sendiri.
Ada 5 tempat ini. Rok sukun jatuh setelah harokat kasroh yang wajib dibaca tafhim atau tebal. Hal ini disebabkan karena rok tersebut jatuh setelah hamzah wasol. Banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya Anda bisa dilihat sendiri ya di sini di halaman 15 dan 16 nanti dibuka sendiri. Nah, sekarang kita sedikit berbicara tentang masalah mat ya. Nah, setidaknya ini biar Anda untuk mungkin kalau kita semuanya ini banyak ya. Nah, ini untuk sebagai dasarnya saja. Jadi bacaan mat itu adalah bacaan panjang ya. Mat itu di bacaan panjang. Ini sangat banyak sekali nih mat-matnya ini. Ini kalau cukup ya waktunya. Nah, paling tidak Anda tahu mat tobi'i dulu ya. Mat tobi'i itu dasar daripada mat. Jadi dasar daripada mat, dari mat tobi'i itu nanti akan lahir mat-mat yang lain. Misalkan ketika mat tobi'i di akhir, kemudian diwakafkan namanya apa? Ya mat aridli sukun. Atau misalkan mat tobi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat, itu nanti jadi mat wajib mutasil. Kalau mat tobi'i dalam 2 kalimat, maka itu nanti jadi ya ketemu hamzah ya dalam 2 kalimat, maka itu nanti jadi mat hasil. Jadi nanti beda-beda, tapi dasarnya itu dari mat tobi'i dulu ya. Jadi harus dipahami dulu mat tobi'i. Ini ya, jadi ini mat menurut bahasa adalah memanjang, menurut pendapat yang lain adalah asyiadah, yaitu sesuatu yang tambah. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara huruf mat, pada hakikatnya semua huruf hijaiyah bunyinya 1 harokat. Dan apabila bertambah dari 1 harokat disebut mat. Jadi kalau bertambah 1 harokat itu ya berarti 2 harokat. 2 harokat itu 1 alif. Jadi bacaan panjang 1 alif itu berarti bacaannya 2 harokat. Ya, kalau 2 harokat itu ya berarti 2 kali lebih panjang daripada biasanya. Nah itu ya. Jadi kalau sudah dibaca 2 harokat itu berarti sudah kategori mat, bacanya panjang. Tapi kalau satu harokat itu berarti tidak disebut mat ya, karena tidak dibaca panjang. Nah 2 harokat itu 1 alif itu tadi ya. Jadi kalau ditanya 1 alif berapa harokat, 1 alif itu 2 harokat. Ini apa namanya panjang bacaan ya, panjang bacaan. Nah ini alif mutlak jatuh setelah fathah, qala Musa ya. Ini mat tobi'i sama sebenarnya ya. Ini mat tobi'i. Qala Musa. Jadi mat tobi'i itu disebut sebagai mat asli ini ya. Jadi nanti di sini nanti dibahas lagi. Ya sama sebenarnya ini ya. Pembagian mat tobi'i. Nah, ini sama sebenarnya dengan atas. Saya jelaskan yang bagian atas saja. Ini ya, saya jelaskan yang ini dulu. Jadi ada alif ini, ada alif sebelumnya ada fathah, maka ini dibaca mat ya. Qala Musa. Jadi termasuk ini. Ada wawu sukun, sebelumnya ada doma ya. Jadi enggak dibaca qala Musa. Nah, itu enggak ya. Qala itu berarti kan qafnya itu kan pendek. Dibaca panjang qala Musa. Nah, terus ini ada yang ya ya, ini contoh yang ya. Nah, ada ya mati, sebelumnya itu ada kasrohnya. Jadi ini dibaca mat tobi'i atau mat asli, ada yang menyebutkan mat asli. Nah, ini ya. Jadi ini Anda harus tahu dulu ini. Jadi ada wawu mati jatuh setelah setelah doma, ya mati jatuh setelah kasroh, dan ada alif tanpa harokat atau mungkin alif mati ya. Dan kalau alif mati itu enggak ada ya, alif tanpa harokat ya. Alif tanpa harokat jatuh setelah fathah. Biasanya kalau alif mati itu malah alifnya enggak berfungsi, jadi enggak dibaca panjang. Makanya biasanya kalau ada alif yang disukun itu malah enggak dibaca panjang.
ya. Karena fungsi sukun itu untuk mematikan. Begitu ya. Jadi untuk yang lain nanti kita menyusul ya di pertemuan selanjutnya. Jadi ini apa namanya, yang penting Anda pahami dulu ini dasar daripada mat. Dan saya kira untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Silakan barangkali ada pertanyaan, silakan sebelum saya tutup terkait apa yang tadi saya sampaikan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Besok berarti pertemuan terakhir apa gimana, Pak? Ini karena kita lihat apa ya, nggak maksimal dalam artian nggak full gitu ya. Jadi perkiraan saya itu kan kalau empat kali kita ketemu, 1 kali itu untuk 3 pertemuan ternyata nggak efektif ya. Jadi nanti kita sampai ini selesai aja, sampai materi ini selesai ya. Materi ini selesai, jadi ini masih bab berapa ini? Bab 5 aja besok mau saya ulangi lagi ya. Jadi bab 5, ini bab 5 banyak. Kita ada 10 bab. Nah, nanti kita fleksibel aja ya. Jadi pokoknya biar materi ini selesai aja gitu. Itu ya Mbak Alivia ya. Iya, Pak. Terima kasih. Selesai UTS. Ya, saya susah sinyal, Pak. Nggak bisa on cam. Ya. Nah, ini nanti kita UTS-nya setelah bab 5 selesai ya. Jadi tentang mat itu selesai. Nanti kita UTS. Gitu ya. Ini Anda sudah di Pekalongan semuanya belum? Hah? Belum, Pak. Belum. Lah, semester 1 kan sudah online kan? Offline Pak maksudnya. Ya, offline. Semester 1 kan udah offline toh. Nah, mata kuliah yang lain gimana? Offline terus. Ada yang online, ada yang offline, Pak. Ada yang online, ada yang offline, terus gimana itu posisi Anda kalau misal pas ketemu dengan mata kuliah yang offline? Nanti ini aja ya, atau kita mau offline ini pertemuan selanjutnya, maksudnya yang untuk besok gitu. Kalau offline kapan, Pak? Ya siang otomatis ya, atau sore. Kami sore bisa nggak? Kami sore bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Ada matkul lain. Bisa, makanya kan saya ambil malam ini biar free semuanya ya, bebas semuanya. Kalau kita bicara masalah ngantuk ya, saya juga ngantuk kan, seharian juga full kegiatan toh. Itu. Apalagi kegiatan saya sebenarnya sampai malam ini, saya juga banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan toh. Ini aja mau lembur sampai malam gitu. Jadi yang namanya cari ilmu ya kayak gini ya. Dulu saya di pondok itu dari habis subuh, bahkan sebelum subuh itu sudah hafalan ya, sebelum subuh udah hafalan juz amma, terus ya termasuk hafalan Al-Qur'an juga ya, terus sampai malam jam 10, jam 11 itu ya masih di majelis ya, masih di apa namanya, masih ngaji gitu. Jadi kadang baru sempat belajar, saya kan dulu mondok sambil kuliah atau kayak Anda. Jadi baru sempat ngerjain tugas itu kadang jam 10 malam ke atas itu baru sempat ngerjain tugas. Jadi rata-rata itu satu hari itu paling tidur itu 2-3 jam aja, dan itu setiap hari ya, itu setiap hari, kecuali kalau hari Jumat kan pondoknya libur gitu ya, itu agak slow gitu. Itu namanya cari ilmu ya harus capek gitu ya. Jadi gitu ya, nanti ya sebelum ada keputusan ya berarti kita kuliahnya seperti ini aja gitu. Nanti UTS-nya coba nanti bentuknya seperti apa sambil
saya pikirkan lagi gitu ya. Saya sih pengennya nanti UTS-nya itu online offline aja gitu ya. Kalau offline kan enak kita UTS ya. Jadi saya kasih soal, Anda jawab gitu kan enak. Gitu ya Mbak Alivia ya. Yang penting intinya ini selesai dulu lah, materinya selesai dulu lah. Kemarin bayangan saya itu 1 kali pertemuan bisa ngejar 3 bab, nah, ternyata susah kita ini ya, 1 bab aja lama kita. Gitu ya, yang lain ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak ada silakan diaktifkan videonya, mau saya screenshot ya, mau saya screenshot namanya yang belum diganti ya, ganti. Baik, saya screenshot dulu 1. Bentar ini kok banyak yang hilang videonya. 1, 2, 3. Screenshot itu buat apa sih, Pak? Kenapa? Screenshot buat apa? Ya buat absen toh. Oh, absen. Kan ketinggalan saya nggak pernah ngabsen Anda satu-satu kan. Nah, Berarti yang nggak on cam itu nggak ikut absen kok, Pak? Apa gimana? ya yang penting nggak on cam-nya itu alasannya apa gitu kan. Gitu ya. Susah, Pak. Kan kelihatan ya tadi tak panggilin nggak ada, nggak nyaut, nah, berarti kan nggak ada orangnya gitu aja. Itu ya Mbak ya. Iya, Pak. Oke, itu aja dari saya. Ya, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.